Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tok Tok Rico bersama Heri Heran di sini. Oke guys, kali ini kita masih mengawal kasus Pina Cirebon dan kita kawal terus hingga 7 terpidana bisa terbebas dan kasus ini cepat selesai. Oke guys, kali ini ada pernyataan dari Ibu Titin mengenai handphone dari Bapak Nazrudin, di mana handphone itu sudah dibuka dan mendapatkan 3 foto di dalamnya. Mudah-mudahan Ibu Titin terus bersemangat berjuang dan kita mendoakan agar Ibu Titin tetap sehat walafiat. Dan oke guys, jangan lupa untuk subscribe channelnya Ibu Titin selaku pengacara dari Peradi yang menangani Saka Tatal. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Cekidot. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi. Bu, saya pengen ada informasi konkret tentang handphone yang kemarin sempat diberikan Nazrudin ke Ibu. Bagaimana perkembangannya Bu? Ya, sebetulnya handphone itu sudah dibuka pada malam harinya. Saya menerima handphone itu dari Pak Nazrudin. Kemudian saya berkoordinasi dengan Pak Dedi Mulyadi dan Pak Jutek Bongso. Kemudian tim Pradi menugaskan saya untuk membawa handphone itu untuk dibuka ke ahlinya yang ada di Jakarta. Itulah sebabnya pada hari Jumat ketika Saka Tatal bersaksi, kenapa saya tidak ada di pengadilan negeri. Saya juga waktu itu tahu betul bagaimana psikologi Saka. Sebetulnya waktu Saka bersaksi itu memang kalau sakit banget sih enggak, memang kondisinya sedang tidak nyaman aja, sedang tidak enak badan. Nah, pada saat saya diberikan informasi oleh Pak Yan Huta Barat kalau Saka bersaksi pada pagi harinya, saya telepon Saka dan keluarganya, tetapi ternyata masih tidur gitu. Saya kemudian komunikasikan Saka setelah dibangunkan, Saka hari ini Saka bersaksinya harusnya pagi gitu. Ternyata memang waktunya tidak terkejar. Memang betul saya berkomunikasi sama Saka kalau masalah penyiksaan yang kamu terima disangsikan kebenarannya, mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi pada saat kamu ditangkap di Polres Cirebon Kota, kemudian mengalami penyiksaan luar biasa. Kamu boleh katakan apa yang kamu ini untuk meluapkan, untuk melepaskan kemarahan kamu, saya bilang gitu. Karena kamu sudah lakukan banyak hal, termasuk kamu melakukan sumpah pocong. Saya juga minta maaf kepada Saka. Saya tidak berada di ruang sidang pada saat Saka memberikan kesaksian, karena saat itu saya sedang mencoba membawa handphone ke Jakarta untuk diekstrasi oleh ahlinya. Saka memahami itu. Makanya ketika Saka bersaksi dan agak marah karena pertanyaan jaksa penuntut umum, banyak yang telepon saya pada sore itu. Kemudian posisi saya juga masih di Jakarta. Pada malam hari. Benar guys, Saka Tatal waktu itu sempat bersitegang dengan JPU, yang dimana Saka Tatal dengan tegas dan penuh semangat dia membantah tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak pernah terjadi pada diri Saka Tatal. Terus berjuang Saka, perjuangkan kebenaran, jangan pernah takut. Setelah pada pukul 10 saya berada di Jakarta, pada malam harinya saya mendapatkan informasi bahwa handphone yang diserahkan oleh Pak Nazrudin pada tim Pradi itu ternyata, walaupun betul Pak Nazrudin itu berkata jujur, dia melihat rangkaian peristiwa itu, dia juga keterangan dia berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Karena
eh, waktu itu saksi Adi yang sebagai musafir menyatakan ada seorang pejalan kaki lain, dan ternyata pejalan kaki itu adalah Nasruddin. Dan Nasruddin sebelum mendapatkan informasi apapun, dia menyatakan dia ketakutan meneruskan perjalanan karena ada seorang yang duduk di situ di bantalan flyover Talun dan dia mengira itu begal. Jadi keterangan Adi yang melihat ada pejalan kaki dan keterangan Nasruddin yang tidak berani melanjutkan perjalanan dan berdiri di situ agak lama karena melihat sosok yang dianggap dia begal itu kan berkesesuaian. Jadi saya yakin, saya pastikan betul bahwa memang Nasruddin berada di tempat itu. Pengakuan Nasruddin yang sempat memoto juga bukan pengakuan bohong karena memang betul. Buktinya apa? Handphonenya diserahkan kepada kami. Namun pada malam harinya setelah berhasil dibuka ternyata karena memang kondisinya handphone itu tidak memiliki memory card dan pernah mengalami kerusakan. Jadi foto yang dipotret waktu tanggal 27 Agustus 2016 yang diyakini oleh Nasruddin, dia sempat memoto orang sekelilingnya, termasuk juga memoto Bapak Adi yang waktu itu dikira begal, itu tidak terdapat di dalam kamera itu, tidak terdapat di dalam handphone itu. Memang yang hanya tersisa di handphone itu hanya 3 foto dan itu tahunnya tahun yang termuda. Jadi bukan tahun di 2016. Jadi yang lainnya memang sudah tidak terbaca sama sekali. Kemudian karena berdasarkan Jadi guys, setelah foto itu HP itu bisa dibuka dan di sana ada 3 foto, tapi sayang foto itu adalah foto-foto tahun terbaru, bukan 2016. Mungkin di HP yang lain karena Pak Najruddin menurut Ibu Titin pernah memindahkan foto itu ke HP lain. Nah gitu guys, ini Pak Nazarudin agak sedikit membingungkan Ibu Titin juga, kasihan Ibu Titin. Semangat Ibu Titin, terus berjuang. Hasil foto itu yang tidak terlihat di 2016, Nasruddin juga menyatakan sebetulnya dia sempat memindahkan seluruh foto itu kepada handphone lain yang berada di Cianjur. Jadi itulah sebabnya, karena janjinya pada hari ini, harusnya janjinya sih kemarin, cuman karena ada satu dan lain hal saya tidak bisa berangkat ke Jakarta untuk menjemput Nasruddin kemudian pergi ke Cianjur. Hari ini saya berada di Jakarta dari kemarin, maksudnya supaya bisa berangkat pagi-pagi setelah saya menjemput Nasruddin, bisa berangkat pagi-pagi ke Cianjur. Tetapi ternyata ketika saya sudah berada di Jakarta, Bapak Nasruddin menyatakan kalau dia sudah berada di Cianjur sejak kemarin karena ada keperluan yang harus dia selesaikan di Cianjur. Makanya saya berangkat hari ini, setelah sarapan ini langsung ke Cianjur karena sudah janjian Bapak sebelum saya datang ke Cianjur, tolong Bapak jangan pergi dulu, saya khawatirnya Pak Nasruddin punya kepentingan. Kemudian ketika saya sudah sampai di Cianjur, kami tidak sempat mencari handphone itu. Jadi mudah-mudahan ini upaya kami semua untuk bisa menemukan bukti berupa foto yang pernah dipotret oleh Nasruddin, salah satu saksi yang melihat peristiwa di 2016 pada tanggal 27 Agustus. Mudah-mudahan masih ada di handphone yang dia pindahkan foto-fotonya dan sekarang berada di Cianjur. Mohon doanya, saya akan melakukan perjalanan ke Cianjur karena saya juga sekarang sudah posisi di Jakarta. Mohon doanya mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa memberikan gambaran yang jelas. Sebetulnya kalau kesaksian kemarin di persidangan PK juga sudah sangat tergambar rangkaian peristiwanya. Sudah sangat yakin betul. Apalagi dengan kesaksian-kesaksian yang melihat pertama kali bahwa ketika ditemukan tergeletak, Vina itu menggunakan short atau celana pendek. Berarti itu dengan tegas meluluh lantakan keterangan Suroto yang melihat bagian celana dalamnya melorot. Saya nggak ngerti kenapa sih Suroto manik kekeh dengan kebohongan itu.
Karena dari 2016 pada saat bersidang saya juga meyakini Suroto berbohong. Saya meyakini betul karena dokter dari yang memeriksa korban Vina juga menyatakan sempat menggunting celana untuk menggombatinya. Berarti celana yang dimaksud. Saya pribadi guys, mengenai Suroto itu masih sanksi karena pernyataan Suroto itu selalu berubah-ubah ketika di kandidat lain, ketika diwawancara TV lain, ketika ada YouTuber yang datang lain. Jadi Pak Suroto ini tidak bisa dipegang, seakan-akan dia tuh bingung karena kan bukan alami, diarahkan, takut salah. Nah, itulah Pak Suroto. Makanya Bu Titin dari awal pun dia sudah curiga bahwa Suroto itu berbohong pada kasus ini. Oke guys. Adalah celana pendek yang dipergunakan oleh Vina. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan keberangkatan saya dari Jakarta ke Cianjur untuk mendapatkan handphone yang di 2016 pernah digunakan untuk memindahkan foto yang dari awal handphone yang untuk memotret, mudah-mudahan masih ada, mudah-mudahan bisa dibuka dan tergambar dengan jelas peristiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin. Semoga perjuangan Ibu Titin tidak sia-sia. Hari ini Bu Titin langsung ke Cianjur lagi mendatangi Bapak Nazrudin. Mudah-mudahan di sana HP-nya masih ada dalam kondisi bisa dibuka lagi dan menemukan foto pada 2016 yang dimana dinyatakan Pak Nazrudin pernah mengabadikannya dalam ponselnya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampein. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan informasi. Jangan lupa terus subscribe, beri dukungan dengan cara like, tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.